ini melanjutkan kaji, yaitu rukun sholat setelah takbiratul ihram masuk yang namanya adalah setelah niat takbiratul ihram masuk yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Insyaallah sampai kepada malam ini tentang membaca surah Al-Fatihah. Baik. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu pada sholat fardu. Jadi kalau dia sholatnya wajib, sangat-sangat diwajibkan dia harus sholatnya dalam posisi berdiri. Tapi kalau seandainya ada satu hal, ada satu problem, dia tak sanggup berdiri, maka itu namanya uzur. Uzur itu apa artinya? Apa arti uzur? Uzur itu diringankan. Karena tak sanggup lagi dia berdiri, maka semampunya. Tetapi untuk pelaksanaan ibadah sholat sunnah tidak diwajibkan dia berdiri, bahkan boleh duduk dan pahalanya mendapatkan separuh dari orang yang sholatnya berdiri. Jadi kalau seandainya sholat tarawih langsung dia duduk itu boleh. Tapi kalau seandainya sholat isya maka dia harus dulu berdiri dulu sebentar. Kalau memang tak sanggup dia berdiri lama ternyata maka dia duduk, tapi sudah berdiri dia dulu. Kecuali memang ada hal, misalkan kakinya terjadi jatuh dari tangga memang tak sanggup berdiri maka itu dulu. Tapi kalau seandainya dia sanggup berdiri dulu sebentar di sini tidak pakai durasi, berapa menit pun jadi, yang penting berdiri dulu sebentar. Allahu Akbar. Sudah langsung dia duduk boleh, tapi dia sudah berdiri sebentar. Itu sholat ibadah wajib. Tapi kalau seandainya ibadah sunnah, sholat tarawih, witir, tasbih, begitu Allah udah posisi duduk itu jangan sholat sunnah tidak masalah ya. Kemudian begitu juga tidur. Nah, bagaimana pula posisi tidur? Tidur miring juga sama mendapatkan nilai seperempat. Tidur miring, misalkan mana aku bilang kau sini dulu, tidur dulu. Mana tahu kau nanti tak bisa duduk, tak bisa berdiri, miring, tidur. Mana sebelah kanan? Berarti kemana sebelah kanan? Mana kiblat? Berarti begitu. Mana kan tadi? Ada di situ bodi. Bunyi kan? Lama tadi bayar. Dengar. Jadi seperti ini dia. Lurus. Jadi ini duduk miring. Jadi dia sholat itu Allah angkat takbir. Iya, begini dia. Posisinya begini, miring. Ketika dia posisinya tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, berarti miring. Paham tidak? Iya. Kalau tak sanggup dia miring, terletak bagaimana Ustaz? Sendiri. Dan buat bantal situ. Aku kan paham semua. Kau cewek kau agak maksudnya ya dek kata kalau pagi siapa boleh kan? Kenapa tutup kepala? Kalau seperti ini misalnya bantal, jadi kepalanya harus lebih tinggi daripada badan. Jadi dia kepala dia begini pas, dia segini. Allahu Akbar, dia tetap menghadap kiblat. Tidak ada sedikit pun tubuhnya ini yang tidak menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, maka sholatnya tidak sah.
beri semangat. Bisa dipahami? Bisa, Ya, Pak. jadi kalau sudah begitu, Ustaz, rupanya itu akan terjadi pada kita, pasti terjadi. Yang namanya sakit pasti datang. Mana mungkin tak sakit kita pasti datang. Jadi ketika dia seperti itu, maka itu sangat dibolehkan. Itu cara sholat ketika berdiri bagi yang tak mampu. Yang selanjutnya adalah tata cara berdiri itu, sholat berdiri tidak boleh miring atau bahasa apanya doyong itu mereng. Jadi sholat itu tidak boleh mereng. Allahu Akbar, mereng dia. Intak saudara, dia harus betul-betul berdiri. Ada begini, tidak boleh. Atau jika tidak mampu sholat begini, maka dia di atas lutut. Jadi cuma Ustaz dulunya, misalkan ini tempat begini, di sini dia. Jadi dia menghadapkan lututnya menghadap kiblat. Jadi kalau sudah begitu posisinya adalah tidak boleh. Kalaupun ada agak dimerengkan kepada sikit badannya, maka itu sholatnya batal. Dia harus lurus tegak. Ya, lurus tegak. Jika tidak mampu, maka sholatnya dengan duduk yang lebih utama. Ya, duduknya itu apakah duduk begini Pak? Salah. Duduknya ada duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal. Itu harus. Gini duduknya. Allahu Akbar. Ini duduk orang sholat. Bukan duduk yang seperti Anda ini. Ini duduk sila. Ini bukan begini. Allahu Akbar. Begini duduknya. Dan juga tidak boleh miring. Dia harus lurus. Oke? Baik. Itu cerita mengenai tentang sholat posisi berdiri dan duduk. Baik. Kemudian kita masuk kepada setelah itu membaca surah Al-Fatihah. Nah, ini dia. Apalah banyak kita di situ. Membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini termasuk salah satu rukun yang wajib. Pernah saya sampaikan, kalau seandainya tidak dibaca surah Al-Fatihah itu, maka sholatnya tidak. Pak, aku lupa Pak. Aku lagi dari awal. Pak, apa? Aduh, ada yang tinggal Pak di rakaat ketiga aku tak baca Fatihah. Jadi kalau berjamaah kita Pak, ternyata saat berjamaah, ya, sholat berjamaah saya Pak lupa tadi baca Fatihah Pak. Jadi apa? Apakah bisa saya ganti? Tidak bisa. Ulangi. Tapi berjamaah Pak, tetap imam. Inilah yang payah. Maka apabila orang sholat tarawih tidak membaca surah Al-Fatihah, maka Al-Fatihahnya sholatnya tidak sah. Baik itu imam baca Fatihah maupun makmum. Baik itu sendirian maupun dalam keadaan sir. Tahu sir? Diam. Suruh. Wajib. Sangat wajib dibaca. Kalau tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah dalam pandangan ilmu. Syarat-syarat dalam membaca surah Al-Fatihah, yang pertama menjaga tasydid. Apa tadi? Menjaga tasydid. Coba hitung berapa tasydid yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Tahu tasydid? Tahu. Angka lam. Berapa itu? Hitung dulu. Iya. Tak bisa ngomong gitu ya. Tidak, dia ngomong kamu. Iya. Kamu tak bisa ngomong itu. Kalau ngitung dulu bisa pulang. Sudah. Yang pertama, dengar ya. Yang pertama itu wajib dibaca kalimat Bismillah. Bismillah itu salah satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Kalau ada imam kalau ada imam tidak membaca Bismillah,
maka kau wajib pakai bismillah. Sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata bismillah. Maka Anda membaca bismillah sendiri. Mana tahu kau pergi ke tempat Masjid Muhammad, pergi masjid takwa, tahu kan? Harus takwa. Jangan salahkan, ya udah. Kita dalam saat itu apa